Anime ini seru banget, perpaduan romance, komedi, supranaturalnya buat keseluruhan ceritanya sangat unik dan tentunya agak fresh nih. Anime ini berjudul Oroka no Tenshi wa Akuma to Odoru atau The Foolish Angel Dances with the Devil. Menceritakan tentang seorang iblis bernama Masatora Akutsu yang mencoba hidup di dunia manusia. Kedatangannya tentu dengan misi penting, yaitu mencari malaikat yang akhir-akhir ini sudah memburu beberapa iblis yang ada di dunia. Akutsu turun ke dunia menjadi seorang remaja SMA dan tentu saja ada kisah yang cukup mendebarkan di sana. Di hari pertama Akutsu masuk kelas, Akutsu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, seorang gadis bernama Lily Amane. Wajah mungil dan senyuman indah berhasil menarik perhatian Akutsu. Sejak hari itu Akutsu mencari cara untuk bisa mengenal Lily. Hingga pada suatu hari, Akutsu berhasil nih punya celah berbincang dengan Lily. Tapi di pertemuan ini Akutsu malah mendapat fakta perih. Kalau Lily ini ternyata musuh bebuyutan dari golongan iblis. Dia seorang malaikat. Tentu saja ada kebimbangan di hati Akutsu. Apakah dia akan tetap mengejar cintanya atau melawan si cinta pertamanya? Penasaran kan sama kelanjutannya? Ya udah, kita mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia Oroka no Tenshi wa Akuma to Odoru. Hari ini salah satu kelas 2 kedatangan murid baru yang bisa dikatakan cukup menyedihkan. Masatora Akutsu memperkenalkan diri dengan penampilan seperti ini. Keadaan rambut yang menyedihkan ini katanya sih karena dia dulu pernah mencukur rambut sendiri dan ternyata terlalu dalam, sampai-sampai akar rambutnya tidak mau tumbuh. Keadaan rambut yang menyedihkannya ini memang sudah terjadi cukup lama. Tentu saja, seisi kelas termasuk wali kelas jadi merasa iba. Mereka berjanji akan menerima keberadaan Akutsu bagaimanapun keadaannya. Saat wali kelas akan meminta Akutsu duduk, wali kelas melihat kain putih di rambutnya. Wali kelas menariknya, malah terungkap kalau rambut Akutsu palsu. Sebenarnya dia mempunyai rambut yang indah. Kenapa Akutsu melakukan kebohongan itu? Tadinya, dia mencoba menarik perhatian manusia yang ada di kelas ini. Akutsu adalah seorang iblis yang sedang menyamar. Dia ingin berbaur agar identitasnya tidak terbongkar. Tapi dengan penampilan seperti ini, sebenarnya masih bisa-bisa saja kan? Setelah memperkenalkan diri dengan cara unik, Akutsu pun pergi ke bangkunya. Tapi saat dia akan duduk, Akutsu terpana dengan kecantikan gadis yang duduk di sampingnya. Dia bernama Lily Amane. Akutsu membayangkan bagaimana ya rasanya berpacaran dengan manusia cantik seperti Lily. Tapi berpacaran dengan gadis cantik dan populer tentu saja tidak mudah. Banyak yang mendekati Lily. Salah satunya Kensuke Hirota. Yuya Tanigawa bahkan memberitahu Akutsu kalau Hirota sudah ditolak beberapa kali, tapi dia pantang menyerah untuk mendapatkan hati Lily. Mendengar banyaknya yang suka kepada Lily, malah meningkatkan adrenalin Akutsu untuk mendapatkan hati si gadis populer. Lalu di sini, di jam pulang sekolah, saat Akutsu masih memikirkan cara mendapatkan hati Lily, Akutsu malah tidak sengaja nih bertemu dengan Lily. Tapi aneh, dia keluar dari gang sepi dan baju lengannya terlihat robek. Tentu saja Akutsu menanyakan kepada Lily. Di sini Lily beralasan kalau dia baru saja tersesat dan sempat terjatuh. Lily merasa tersentuh atas perhatian Akutsu, maka dari itu sebagai ucapan terima kasih, Lily pun mengajak Akutsu makan sesuatu. Kebetulan mereka juga belum saling mengenal. Tentu saja, Akutsu langsung menerimanya. Ini adalah kesempatan yang bagus kan? Mereka pun berbincang sepanjang perjalanan. Tapi karena Lily terlalu asik, dia tidak memperhatikan rambu penyeberangan yang masih merah. Melihat Lily akan tertabrak, Akutsu dengan terpaksa menyelamatkan Lily dan tentu saja dia menyelamatkan Lily menggunakan kekuatannya. Lily menyadari ada yang berbeda dari Akutsu, maka dari itu Lily segera membawa Akutsu ke taman. Di sini Lily mengkhawatirkan keadaan Akutsu, takutnya dia luka. Melihat Lily seperti ini, Akutsu merasa heran kenapa Lily tidak takut kepadanya. Karena sudah tanggung terbongkar, Akutsu pun menjelaskan identitasnya dan kenapa dia ada di dunia manusia. Akutsu bahkan mengajak Lily untuk membantu mencari malaikat yang sudah menangkap para iblis di dunia ini. Akutsu mengajak Lily karena Akutsu ingin menjelaskan kalau iblis tidak sejahat itu. Bahkan kalau Lily mau membantu, Lily nanti bisa loh bermain ke dunia iblis. Mendengar ajakan itu, dengan malu-malu Lily mendekat dan menanyakan kepada Akutsu, apakah dia yakin ingin mengajak Lily ke sana? Dengan percaya diri, Akutsu menjawab iya. Di sini Lily tiba-tiba tersenyum, dan tidak lama dari itu, tubuh Akutsu langsung terlilit oleh rantai. Disinilah sebuah kenyataan pahit terungkap. Gadis pujaan hatinya ternyata seorang malaikat, musuh bebuyutan kalangan iblis. Sebagai malaikat tentu saja Lily harus memurnikan para iblis yang dia temui. Sebelumnya Lily sudah memurnikan iblis dan kali ini giliran Akutsu. Lily merasa sangat beruntung bisa bertemu iblis berbentuk manusia, karena akhir-akhir ini hanya iblis berbentuk hewan saja. Mendengar hal itu, Akutsu sadar kalau Lily lah yang menyebabkan banyak iblis di dunia ini menghilang secara misterius. Emosi Akutsu pun memuncak. Dia melepaskan ikatan rantai dan segera menyerang Lily.
Kekuatan Lily cukup kuat, dia bahkan mengeluarkan senjatanya yang akan memurnikan iblis. Saat Akutsu tersudutkan dan pasrah dengan keadaan, sebuah keajaiban tiba. Lily tidak memurnikan Akutsu, dia akan memanfaatkan kekuatan Akutsu saja untuk membantu mencari iblis lain. Sesama iblis akan tahu kan? Lily pun memakaikan kalung agar Akutsu tidak berani kabur, karena jika saja dia berusaha kabur atau membahayakan keselamatan Lily, kalung itu akan menghancurkan Akutsu. Di sini Akutsu sudah merasa gagal, dia menjadi budak dari musuhnya sendiri. Tapi untungnya rasa kegagalan itu kembali sirna ketika Akutsu teringat atasannya yang bernama Liz. Bagaimana Liz mempercayakan Akutsu dengan tugas besar ini. Akutsu pun mencari cara bagaimana untuk bisa merubah Lily berada di pihaknya. Saat Akutsu berpikir mencari cara, sebuah tayangan romantis muncul di TV. Nah, dari sanalah sebuah ide cemerlang muncul. Akutsu akan membuat Lily jatuh cinta kepadanya, karena dengan begitu Lily akan melepaskan ikatan yang merugikan ini. Cinta membutakan segalanya, bukan? Maka dari itu, di keesokan harinya, Akutsu langsung mencoba berbagai macam pendekatan, dari gombalan sampai perhatian kepada Lily. Tapi sayangnya, trik itu tidak berjalan maksimal, karena ternyata Lily melakukan hal yang sama. Tadi malam Lily menonton acara yang sama juga, dan tentu saja idenya jadi sama dengan Akutsu. Sejak hari itu, mereka jadi sering melemparkan gombalan dan perhatian yang bisa meluluhkan hati lawan jenis. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Ya, walaupun di dalam hati terdalam mereka udah ada tuh baper-bapernya, mereka akan menahannya sekuat tenaga. Di keesokan harinya, Lily merasa adanya pancaran dari Akutsu. Wajahnya bersinar dan hal itu membuat Lily berdebar. Lily tidak ingin lengah dengan karisma Akutsu. Maka dari itu, Lily kembali melancarkan misinya untuk menarik perhatian Akutsu. Tapi sayangnya, apapun yang Lily tunjukkan, serangan itu malah berbalik kepadanya. Lily malah salting dengan tingkah natural Akutsu yang sikapnya sangat hangat. Lily menemui jalan buntu, apapun telah dia lakukan. Tidak lama dari itu, Yuka menghampiri. Dia kebetulan sedang mengunjungi Hirota. Yuka menanyakan kondisi Lily yang sangat mengkhawatirkan. Dengan suara bergetar, Lily menanyakan kepada Yuka bagaimana caranya meluluhkan hati seorang laki-laki. Yuka memberi saran, Lily buatkan sesuatu untuk si laki-laki itu. Kalau bisa, ajaklah ke rumah agar bisa mencicipi masakannya langsung. Mendengar masukan itu, tanpa waktu lama, Lily mengajak Akutsu ke rumahnya untuk memberikan jamuan. Karena Akutsu sedang lapar juga, Akutsu pun mau diajak ke rumah Lily. Sesampainya di rumah Lily, Akutsu baru menyadari kalau berduaan seperti ini cukup mendebarkan, apalagi melihat Lily menggunakan celemek. Lebih luar biasanya lagi, makanan pasta buatan Lily ternyata super duper enak. Selesai makan, Lily melanjutkan rencananya membuat Akutsu berdebar. Dia mengajak nonton film romantis. Di sini Akutsu sudah mencium bau-bau trik dari Lily. Maka dari itu, seromantis apapun filmnya, Akutsu menahan diri. Malah Lily yang salah tingkah berdekatan dengan Akutsu. Lily takut terbawa perasaan. Saking takut baper, saat Lily berdiri kakinya terbentur. Tentu saja Akutsu khawatir. Maka dari itu Akutsu menarik Lily, tapi karena terlalu kencang, mereka berdua terjatuh. Di posisi seperti ini, tidak ada yang bergerak ataupun menjauh. Mereka saling terpanah, memandang satu sama lain. Bahkan ketika Akutsu menyentuh wajah Lily dan mendekatkan wajahnya juga, Lily malah terdiam. Saat mereka ada di posisi yang siap untuk berciuman, suasana mendebarkan ini sayangnya berakhir begitu saja, karena alarm di handphone Lily berdering. Sejak kejadian di malam itu, baik Lily dan Akutsu sama-sama mengalami insomnia. Pikiran mereka selalu tertuju ke keadaan saat mereka berciuman. Mereka sedang meresapi perasaan masing-masing. Apakah mereka kini sedang jatuh cinta? Di hari lainnya, sebelum pulang sekolah, Akutsu mendatangi Lily, memintanya merubah warna tanda dari kalung ikatan di antara mereka. Tanda ini sangat mengganggu. Akutsu jadi tidak bisa berenang, bebas di pantai ataupun di kolam. Akutsu ingin memamerkan tubuh indahnya kepada para gadis. Karena ini permintaan sederhana, Lily pun mengabulkan permintaan Akutsu. Saat Lily mengeluarkan jurusnya, tiba-tiba saja sosok yang mirip Lily keluar dari tubuh Akutsu. Dia adalah Lilia, sengaja Lily simpan sebagai penjaga di tubuh Akutsu. Tapi aneh, saat keluar dari tubuh Akutsu, gerakan makhluk ini jadi agresif. Tidak hanya menyerang Akutsu, dia bahkan menyerang Lily juga. Mengingat keadaan sudah tidak terkendali lagi, Lily pun meminta Akutsu mundur karena pasti dia menjadi sasaran utama. Tapi Akutsu tentu saja tidak tinggal diam. Dia membantu Lily. Terlihat kekuatan Lilia sulit tertandingi. Ada kemungkinan sesuatu merasuki tubuhnya, dan saat dicari penyebabnya, Lily menemukan ada tanda besar di punggung Lilia. Tanda ini menunjukkan kalau Lilia sedang dikendalikan oleh seseorang, entah siapa. Lily pun meminta Akutsu mengalihkan perhatian Lilia dari Lily, karena sekarang Lily akan fokus menyerang punggung Lilia.
Saat mendapat waktu yang tepat, Lily segera mengeluarkan kekuatannya dan tidak lama dari itu muncul ular dari tubuh Lilia. Memang benar, sesuatu mengendalikan Lilia. Lily pun segera menarik ular itu dari tubuh Lilia dan mencabiknya. Karena pengendali itu sudah hilang, Lilia pun pergi dan kini Lily kelelahan. Dia terlalu mengeluarkan kekuatan. Akutsu tentu saja segera membawa Lily ke rumahnya untuk bisa beristirahat. Tapi saat Akutsu pamit pulang, Lily menarik tangan Akutsu, memintanya untuk jangan pergi. Tentu saja Akutsu panik, kenapa Lily seberani ini? Hari sudah malam dan mereka kini berduaan di kamar. Akutsu tadinya berniat untuk tetap pulang, tapi setelah dipikir-pikir lagi, tanda di lehernya kan belum diganti. Akutsu pun memutuskan untuk menunggu Lily sadar. Siapa tahu ketika sadar, Lily akan menepati janjinya. Waktu berjalan dan tentu saja Akutsu kelelahan juga. Dia tertidur di samping kasur Lily. Di tengah malam, Lily terbangun dan dia tentu saja terkejut melihat Akutsu ada di kamarnya. Lily pun mengingat apa yang sudah terjadi dan dia sadar kalau keberadaan Akutsu adalah keinginan Lily sendiri. Lily pun mendekat, memperhatikan wajah Akutsu yang tampak kelelahan. Lily di sini menyadari kalau tadi Akutsu sudah membantunya melawan Lilia. Bahkan di tengah pertarungan, Akutsu rela melukai tangannya demi melindungi Lily. Untuk membalas kebaikan Akutsu, Lily pun mengobati luka Akutsu. Setelah mengobati tangan Akutsu, Lily teringat atas janjinya yang akan mengganti warna dari tanda kalung Akutsu. Sebelum Akutsu terbangun, Lily pun memenuhi janji itu. Di keesokan paginya, Lily terbangun dan dia terkejut ketika melihat sarapan yang sudah disiapkan Akutsu. Di sini Akutsu menyadari kalau tangannya diobati Lily. Sebagai ucapan terima kasih, Akutsu membuatkan sarapan sebelum mereka pergi ke sekolah. Walaupun ini terasa canggung, tapi makanan buatan Akutsu enak juga. Dan hal itu cukup memboyarkan suasana yang canggung. Setelah sarapan, kini mereka saatnya pergi ke sekolah. Sebelum mereka pergi, Lily memberitahu Akutsu kalau dia sudah memenuhi janjinya merubah warna penanda. Mendengar hal itu, tentu saja Akutsu sangat senang. Saking senangnya dia mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil menggenggam tangan Lily. Saat Akutsu tenggelam dalam kebahagiaan, di seberang sana Hirota dan Yuka menyaksikan adegan mesra itu. Tentu saja apa yang mereka saksikan pagi ini adalah berita besar. Tanpa menunggu waktu lama, kehebohan atas hubungan mereka tersebar di kelas. Lily tidak nyaman dengan suasana ini, maka dari itu dia mencoba menjelaskan kalau ini semua hanya kesalahpahaman. Yuka tentu saja tidak mudah percaya. Dia masih percaya di antara mereka berdua pasti ada hubungan. Maka dari itu Yuka mencari cara lain, yaitu memancing kecemburuan Lily. Di jam istirahat, Yuka menggoda Akutsu dari menyuapinya sampai mengajaknya bermain di akhir pekan nanti. Dan sejauh ini, sangat jelas wajah Lily berubah menakutkan. Tapi bagi Yuka, itu tidak cukup. Dia akan tetap mengajak Akutsu berbelanja di akhir pekan. Sesuai prediksi, Lily mengikuti Yuka dan Akutsu yang sedang pergi bersama di akhir pekan. Ya, walaupun Lily tidak sendiri sih, dia masih ditemani oleh Hirota dan Yuya. Lily tidak ingin kecemburuannya terbaca. Sepanjang waktu, Yuka terus bersikap manja kepada Akutsu, sampai-sampai Lily muak dan tidak ingin melihat kebersamaan di antara mereka berdua lagi. Melihat Lily yang sudah tidak bersemangat, Yuya dan Hirota pun izin membeli minuman. Mereka ingin memberi ruang kepada Lily untuk menenangkan diri. Sambil menunggu Hirota dan Yuya, Lily duduk merenung dan tidak lama dari itu Lily mendengar suara tawa Yuka mendekat. Tanpa berpikir panjang, Lily pun lompat ke belakang semak-semak dan sialnya di belakang semak-semak ini ada kolam. Lily jadi tidak bisa kabur dari sana karena pergerakannya akan terdengar Yuka maupun Akutsu. Di sini Lily mau tidak mau mendengar obrolan Akutsu dengan Yuka. Awalnya Lily takut Yuka menyatakan cinta di sini. Tapi yang terjadi Yuka malah menanyakan beragam pertanyaan tentang perasaan Akutsu kepada Lily. Salah satunya tentang kemungkinan mereka berdua berpacaran. Mendengar hal itu, Akutsu sempat terdiam. Dia sebenarnya ingin bersama dengan Lily. Tapi jika dipikir lagi, hubungan mereka tidak akan berjalan baik. Mereka dari golongan berseberangan. Dia iblis sedangkan Lily malaikat. Di sini dengan suara lemah Akutsu memberitahu Yuka kalau hal itu tidak akan pernah terjadi di antara Akutsu dan Lily. Di tengah perbincangan, Yuka melihat Hirota datang. Karena obrolan mereka sudah selesai, Yuka pun pamit pulang duluan bersama Hirota. Di keesokan harinya, wali kelas mengumumkan kalau Lily tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Tentu saja, aku sudah jadi khawatir kepada Lily. Saat dia melamun, tiba-tiba sosok mirip Lily duduk di meja Lily. Dialah Lilia. Akutsu tentu saja takut kalau Lilia akan mengamuk lagi. Dengan suara gemetar, Akutsu menanyakan kenapa Lilia ada di sini. Lilia pun menjelaskan kalau sekarang dia sedang menggantikan Lily. Bahkan di sini Lilia memperkenalkan diri sebagai kakak dari Lily. Terdengar aneh bukan kakak menggantikan adiknya belajar, tapi dengan kecantikan Lilia pada akhirnya dia diizinkan diam di sini. Selama Lilia menggantikan Lily, terlihat betapa maksimalnya dia berkegiatan. Sedangkan di sisi lain Akutsu ketakutan. Dia takut kalau Lilia akan menyerang secara diam-diam.
Maka dari itu untuk menenangkan diri Akutsu pun pergi ke atap sekolah. Tapi sayangnya dimanapun keberadaan Akutsu, Lilia pasti menemukannya. Saat Akutsu pasrah dengan apa yang terjadi, Lilia pun mendekat sambil menjelaskan kalau dia hanya ingin meminta maaf atas kejadian yang pernah terjadi. Selain untuk meminta maaf, di sini juga Lilia ingin meminta Akutsu lebih memperhatikan perasaan Lily. Sakitnya Lily hari ini penyebabnya adalah Akutsu. Akutsu sudah mengucapkan kata-kata yang membuat Lily sakit hati. Tentu saja apa yang dikatakan Lilia sangat membingungkan bagi Akutsu. Dia tidak tahu perkataan apa yang sudah menyakitkan hati Lily. Melihat Akutsu yang kebingungan, Lilia pun dengan belak-belakan memberitahu kalau Lily menyukai Akutsu, dan ketika melihat Akutsu dengan wanita lain, hati Lily sebenarnya terluka. Di tengah perbincangan, Yuka datang meminta Lilia mengantarkannya ke rumah Lily. Yuka ingin menjenguk Lily. Mereka bertiga pun pergi ke tempat Lily, tapi aneh ketika Lily membuka pintu, terlihat wajah Lilia yang ketakutan. Terungkap kalau Lilia diam-diam menggantikan Lily ke sekolah. Lily sebenarnya ingin marah, tapi karena ada Yuka, Lily pun berpura-pura mengakui Lilia memang kakaknya. Dijenguk oleh Akutsu adalah hal yang membahagiakan untuk Lily. Maka dari itu ketika Lily sembuh, Lily mengajak Akutsu pergi makan bersama. Ya, sambil berburu iblis. Saat mereka berdua asik berbincang, tiba-tiba ada seorang laki-laki tampan menyapa Lily. Dan di sini terungkap kalau dia adalah kakak dari Lily, Zuei. Lily tentu saja tidak ingin identitas Akutsu terbongkar, maka dari itu Lily memperkenalkan Akutsu sebagai teman kelasnya. Lily bahkan langsung berpamitan dengan Akutsu agar Akutsu bisa pergi dari sini sekarang juga. Lily dan Zuei pergi ke salah satu taman, dan di sini Zuei membuat pembatas agar tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu perbincangan mereka. Di sini Zuei ternyata menyadari ada tingkah aneh dari adiknya. Zuei memaksa Lily mengaku tentang apa yang sudah dia rahasiakan dari Zuei. Kenapa Zuei tahu kalau adiknya menyembunyikan sesuatu? Karena ternyata ular yang ada di tubuh Lily adalah perbuatan dari kakak tertua mereka. Dan ular itu hanya bisa bereaksi ketika berdekatan dengan iblis. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Lily lah yang membasmi ular itu? Bukankah harusnya si iblis yang kerepotan? Zuei menekan Lily untuk mengaku kalau dia sudah bekerja sama dengan iblis. Tentu saja Lily tidak ingin membocorkan kalau Akutsu lah iblis itu. Saat Lily menahan diri, di atas sana Akutsu tidak tahan melihat Lily dalam bahaya. Dengan terpaksa Akutsu terjun ke bawah, dan sebelum semua peperangan ini dimulai, Akutsu sudah menghubungi Liz kalau dia sudah gugur dalam misi. Penyamarannya sudah terbongkar. Kehadiran Akutsu di sini semakin memperjelas Zuei kalau di depannya adalah iblis yang sudah bekerja sama dengan adiknya. Tanpa menunggu waktu lama, pertarungan di antara mereka pun dimulai. Efek dari kalung yang ditempelkan di leher Akutsu membuat kekuatannya tidak bisa keluar penuh. Akibatnya, Akutsu dengan mudah ditaklukkan oleh Zuei. Setelah menaklukkan Akutsu, Zuei dengan sengaja menunjukkan kepada Akutsu kalau sosok adiknya ini tidak seperti yang terlihat sekarang. Lily adalah salah satu malaikat yang banyak mempunyai kekurangan. Di balik kulit mulus ini, ada kulit asli yang mempunyai corak mengerikan. Selain itu, Lily tidak mempunyai sayap. Sayapnya yang dia punya hanya kepalsuan belaka. Sayap malaikat adalah tanda kekuatan dan keberanian. Bentuk yang Lily punya dan yang Zuei punya berbeda kan? Jadi Akutsu sangat bodoh mau bekerja sama dengan malaikat lemah seperti Lily. Melihat Lily dipermalukan dan diinjak-injak harga dirinya, tentu saja membuat Akutsu emosi, dan siapa sangka amarah Akutsu ini berhasil menyingkirkan para jelmaan milik Zuei. Satu persatu Akutsu hancurkan. Emosi yang memuncak ini merubah Akutsu menjadi iblis kuat, tapi tidak terkendali. Saking tidak terkendalinya, Akutsu menyerang Zuei beberapa kali dan tidak mendengar teriakan Lily yang meminta Akutsu berhenti. Lily sempat mencoba menghentikan secara langsung, tapi yang ada Akutsu melempar Lily begitu saja. Lily pun mencari cara untuk menghentikan Akutsu, dan Lily pun teralihkan dengan sayap yang ada di belakang Akutsu. Sebelumnya ada 6, tapi kini hanya 5. Zuei pun memberitahu Lily kemungkinan sayapnya hilang setiap serangan maksimal dikeluarkan. Mereka berdua harus bekerja sama menghilangkan sayap-sayapnya. Setelah menyadari celah itu, kakak adik ini mulai bekerja sama menghancurkan sayap energi. Satu persatu berhasil mereka hancurkan, dan ketika si sayap terakhir, Lily lah yang menghancurkannya. Setelah sayap itu hilang, Lily pun memeluk Akutsu memintanya untuk segera sadar. Tapi tidak lama dari itu, malah Lily yang pingsan. Setelah semuanya kembali normal, Akutsu meminta izin kepada Zuei kalau dia akan menjaga Lily. Selain itu, Akutsu meminta Zuei jangan pernah menyakiti Lily lagi. Zuei pun menyetujuinya. Dia bahkan tidak akan melaporkan kejadian ini kepada kakak tertua mereka. Lily kali ini dibawa Akutsu ke rumahnya. Akutsu takut kalau membawa ke rumah Lily, malah ada jebakan lagi di sana. Akutsu sempat bingung menggantikan baju Lily karena bajunya terlalu kotor. Tapi untungnya di tengah kebingungan, Lily muncul membantu Akutsu mengganti baju Lily. Setelah menggantikan baju Lily, Lilia mengajak Akutsu mengobrol di atap. Di sini Lilia berterima kasih lagi kepada Akutsu karena sudah melindungi Lily. Karena saat Lily diserang kakaknya, Lilia tidak bisa keluar karena Lily mengikat tubuh Lilia agar tidak membantu.
Di dalam sana, Lilia hanya bisa menangis melihat Lily yang kesakitan. Tapi rasa putus asa itu hilang ketika Akutsu datang. Lilia harap Akutsu akan terus melindungi Lily dari hal menyakitkan itu lagi. Sejak kecil, Lily sudah harus melalui hal yang berat. Lalu di sini Lily pun tersadar dia sempat panik karena tiba-tiba saja ada di kamar Akutsu, ditambah lagi bajunya diganti. Untungnya Lilia segera meluruskan kesalahpahaman, takutnya Lily mengamuk kepada Akutsu. Akutsu pun mengizinkan Lily jika ingin pulang. Tapi Akutsu masih khawatir kalau nanti di sana ada serangan lagi dari Zwei. Berengah itu, Lily pun memutuskan untuk bermalam saja. Karena kasur terlalu kecil, Lily tidur di atas dan Akutsu di lantai. Keadaan ini sangat membuat Lily salah tingkah. Saking bingung dengan perasaannya, Lily jadi tidak bisa tidur. Dan saat menoleh ke Akutsu, ternyata Akutsu sudah tertidur. Melihat wajah Akutsu yang kelelahan, entah kenapa Lily jadi teringat semua awal cerita pertemuan mereka. Lily merasa beruntung mempunyai rekan seperti Akutsu, ya walaupun mereka di kubu berlawanan. Lily terbawa suasana, dia pun mencium Akutsu. Di keesokan harinya sempat nih, Lily salah tingkah depan Akutsu, berbanding terbalik dengan Akutsu yang tampak biasa saja. Di sini bahkan Akutsu membahas dasi Lily yang tidak dipakai, ada kemungkinan tertinggal di tempat Akutsu. Untuk menghindari keributan, Akutsu meminta Lily sepulang sekolah bawa saja langsung di rumahnya. Tentu saja mau tidak mau Lily pun datang ke rumah Akutsu. Tapi sesampai di rumah Akutsu, Lily mendengar ada keributan dan saat mengintip terlihat Akutsu sedang dipeluk Liz yang menangis karena dia kira Akutsu sudah tidak ada. Tentu saja kedekatan Akutsu dan Liz sudah cukup membuat Lily terkejut. Apa yang akan terjadi di antara mereka? Kayaknya kita masih harus bersabar. Mima curiga sih bakal ada season 2 nih, karena kisah kebersamaan antara iblis dan malaikat ini masih banyak teka-teki yang belum terjawab. So, kita tunggu sama-sama ya. Makasih buat kalian yang udah setia mampir channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Ciao matane, arigato gozaimasu.